until some time ago, nobody would have even been dreaming that Indonesia would be playing two crucial matches for the qualification. Presiden Republik The Indonesia. President, the AFC and FIFA are always strong as its members, and when one member suffers, all its members. Kajian baru sedang ditinjau FIFA. AFC dan FIFA sepakat agar AFF dibubarkan dan diganti FIFA ASEAN Cup per 2 tahun sekali. Netizen dukung gas kali ini. Soalnya AFF banyak mafia. Ini bukan lagi soal wasit. Ini bukan lagi soal satu pertandingan. Ini adalah pergeseran kekuasaan terbesar dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara, dan prosesnya ternyata sudah dimulai jauh sebelum kontroversi Kalvan Al-Amuri. Jauh sebelum Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2026. Jauh sebelum Kiev Samet memohon agar Indonesia tidak keluar. FIFA sudah bergerak lebih dulu diam-diam terencana dan sekarang hasilnya mulai terlihat sangat jelas. Hari ini beredar kajian yang disebut-sebut sedang ditinjau secara serius oleh FIFA dan AFC. Kajian yang kalau benar-benar dieksekusi akan mengubah peta sepak bola Asia Tenggara secara permanen. AFF dibubarkan dan digantikan oleh FIFA ASEAN Cup yang digelar setiap 2 tahun sekali. Bukan Piala AFF dengan segala drama, mafia, dan kontroversi wasitnya, tapi turnamen resmi FIFA dengan standar FIFA, dengan wasit pilihan FIFA, dengan VAR yang diawasi FIFA, dan dengan seluruh pemain terbaik yang wajib dilepas klub karena masuk kalender FIFA Matchday. Dan netizen Indonesia langsung satu suara, gas kali ini. Soalnya AFF banyak mafia. Tapi untuk memahami kenapa kajian ini terasa sangat masuk akal dan kenapa FIFA sebenarnya sudah lama bergerak ke arah ini, kita perlu mundur dan melihat fakta yang paling mengejutkan dari seluruh cerita ini. FIFA meluncurkan FIFA ASEAN Cup pada tanggal 26 Oktober tahun 2025 secara sepihak. Dan AFF federasi yang sudah mengelola turnamen sejak 1996 sama sekali tidak tahu rencana itu sebelum pengumuman dibuat. Tidak tahu, tidak diajak berdiskusi, tidak dimintai persetujuan. FIFA cukup datang ke KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur berdiri di samping Presiden FIFA Gianni Infantino, menandatangani Memorandum of Understanding, dan mengumumkan turnamen baru yang langsung mengancam eksistensi AFF. Itu bukan kebetulan. Itu adalah pesan yang sangat jelas dari FIFA kepada AFF, kalian tidak relevan lagi dan kami sudah memutuskan untuk mengambil alih. Dan AFF yang selama ini merasa nyaman mengelola turnamen tanpa pengawasan ketat FIFA tiba-tiba harus menghadapi kenyataan bahwa induk organisasi mereka sendiri sudah membuat langkah yang secara tidak langsung mendelegitimasi keberadaan mereka. Karena bandingkan dua turnamen ini secara jujur, Piala AFF diselenggarakan di luar kalender FIFA Matchday. Klub tidak wajib melepas pemain. Wasit dipilih oleh AFF sendiri tanpa transparansi yang jelas. Tidak ada sistem ranking FIFA yang terpengaruh dan hasilnya turnamen yang penuh kontroversi wasit, dugaan mafia, dan hasil yang seringkali sulit diterima secara logika oleh tim yang merasa dirugikan. FIFA ASEAN Cup diselenggarakan dalam kalender resmi FIFA Matchday. Klub wajib melepas pemain terbaiknya. Wasit dipilih oleh FIFA dengan standar yang lebih ketat. Setiap hasil mempengaruhi ranking FIFA dan ada prize money 1 juta dolar dari total hadiah 4 juta. Dua dunia yang sangat berbeda dan pilihan antara keduanya bagi negara-negara Asia Tenggara seharusnya tidak sulit. Tapi yang membuat kajian pembubaran AFF ini semakin kuat argumentasinya adalah konteks yang terjadi tepat sekarang. Di tengah kontroversi wasit Piala AFF 2026 yang melibatkan Indonesia. Di tengah tekanan Indonesia yang mengancam keluar dari AFF, di tengah kemarahan publik yang sudah mencapai level yang tidak pernah terjadi sebelumnya, kajian itu muncul. Timing yang bukan kebetulan dan ada satu argumen yang paling sulit dibantah oleh siapapun yang ingin mempertahankan AFF. FIFA ASEAN Cup sudah ada, sudah disetujui FIFA Council pada tanggal 20 Maret tahun 2026. Sudah ada jadwalnya, sudah ada formatnya, sudah ada hostnya, dan Indonesia sudah menjadi tuan rumah Premier Division September nanti. Kalau FIFA ASEAN Cup sudah berjalan dengan baik,
Kalau turnamen itu terbukti menghadirkan sepak bola yang lebih berkualitas, lebih adil, dan lebih menarik dari Piala AFF, maka pertanyaannya akan sangat sederhana. Untuk apa AFF masih ada? Federasi yang tidak bisa mengawasi wasit dengan baik. Federasi yang kontroversinya lebih ramai dari prestasi yang dihasilkan. Federasi yang bahkan anggota terbesarnya sudah mengancam keluar karena tidak percaya lagi dengan sistem yang mereka jalankan. Sementara FIFA yang mengelola turnamen dengan standar internasional sudah tersedia sebagai alternatif yang jauh lebih kredibel. Dan bagi Indonesia, transisi dari AFF ke FIFA ASEAN Cup bukan kerugian. Justru sebaliknya, di Piala AFF, Indonesia tampil tanpa pemain Eropa karena bukan FIFA Matchday. Wasit dipilih AFF tanpa transparansi dan hasilnya sudah kita rasakan berkali-kali. Di FIFA ASEAN Cup, Indonesia tampil dengan J. Itari Sassuolo, Kelvin Verdong dari Loftkiel, Kevin Dick dari Borussia Mönchengladbach, Ole Romani, Miss Hilgers, semua yang tidak bisa hadir di Piala AFF. Ditambah seluruh pemain yang sudah tampil di Piala AFF, skuad terkuat yang pernah dimiliki Indonesia sepanjang sejarah. Dan wasit dipilih FIFA dengan rekam jejak yang bisa diverifikasi dengan standar yang jauh lebih ketat dari Cepan Alamuri yang bahkan bukan wasit elit FIFA maupun AFC. Netizen Indonesia merespons kajian ini dengan cara yang sangat berbeda dari semua drama AFF yang sudah berlangsung berminggu-minggu. Ada yang nulis, ini adalah jawaban terbaik untuk semua kecurangan AFF. Bukan keluar, tapi gantikan seluruh sistemnya. Ada yang bilang FIFA ASEAN Cup setiap 2 tahun plus kualifikasi Piala Dunia sudah lebih dari cukup untuk Indonesia. AFF tidak dibutuhkan lagi. Ada yang lebih strategis. Kalau AFF dibubarkan, Malaysia tidak bisa lagi mengganggu dengan surat protes ke AFF. Singapura tidak bisa lagi dapat wasit yang menguntungkan mereka. Semua harus main di bawah aturan FIFA. Dan di sana Indonesia jauh lebih kuat. Dan ada yang paling banyak dibagikan. Ironis sekali, AFF yang selama 3 dekade menjadikan Indonesia sebagai sapi perahnya, sekarang terancam dibubarkan justru karena perlakuan mereka kepada Indonesia sudah melampaui batas.